Tuhan kau penjahit bangsat. Biasa. Setan. Tenang, Pak. Tenang. Penjahit bangsat. Jangan membela gurumu. Maaf. Katanya acaranya sesat dan menyesatkan, melenceng, begitu. Contohnya menyesatkan tuh gimana? Jangan pernah Tenang, tenang, jangan emosi semua, tenang. Jangan beremosi. Ada apa ini? Ada apa? Merenggut masa depan santrinya. Ada apa dulu? Dijelaskan dulu. Desa ini Pak Lurah. Dia udah memelesetkan ajaran agama kita, Mas. Iya tahu, kita kan cuma mendengarkan. Semuanya Kita belum tahu melihat dengan malah tambah banyak korban Kan ini lagi. saksi. Udah jangan emosi. Ingat, kita cuma masih menerima dari Mari saya antar, saya siap antar ke sana. Kita Pak langsung ke sana, Pak. Lebih baik. Bentar, kita konsultasi sama Gusnya dulu. Kita ke sana. Hari ini apa lusa apa gimana Gus? Ya, siap. kalau kita sekarang kalau memungkinkan sekiranya hari ini ya monggo kita silaturahim. Kita nggak kemalaman ya. Saya siap ngantar Gus kalau sekarang. Mending sekarang aja Gus. Ya, Iya, Gus. kepala desa sudah. Kalau saya soalnya kan ini udah korban udah ada. Terus Pak Lurahnya mumpung ada limasnya juga. Tapi kita juga nggak bisa menerima sebagai adik itu karena nanti kan kita belum tahu juga kejelasan apa di depan mata kita. Tapi ini udah bilang, saksinya udah bilang. Kita kan cuma menerima ini ya, belum lihat langsung ya. Itu kan udah menjadi saksi. Jadi sabar dulu makanya sabar, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi malah nggak karuan nanti. Iya benar. Gimana Gus? Ya monggo. Saya siap buat ngantar. Ya. Jadi begini sahabat, kita langsung coba datang ke rumahnya Syekh Usman bersama Ki Jangkung. Di situ banyak santri-santrinya yang diceritakan oleh Pak Lurah, yang diceritakan oleh Sisil bersama bapak dan ibunya bahwa dia ini spiritualnya tinggi sekali ya. Pernah jadi banyak sekali, bahkan ajaran sesat dan menyesatkan, melenceng. Dia pernah mendapatkan wahyu begini begitu. Kita kan nggak boleh mengklaim begitu saja, nanti bisa menjadikan fitnah. Al fitnatu akbaru minal qatl, al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi Allah sering menjelaskan dalam Al-Quran, fitnah, al fitnatu asyaddu minal qatl, al fitnatu akbaru minal qatl. Supaya terhindar dari fitnah, alangkah baiknya kita tabayun, kita klarifikasi, kita silaturahim. Inilah yang harus dilakukan umat muslim. Apabila ada masalah, maka kita nggak boleh langsung menjas atau mengklaim, ya, oh kamu salah. Walaupun dia itu salah, kalau kita omong-omongkan di publik, itu nggak boleh. Nanti jatuhnya ghibah. Sedangkan ghibah tersebut kita nanti di akhirat akan memakan dagingnya. Walaupun jelas-jelas dia salah, itu nggak boleh. Harus segera tabayun. Apalagi kalau dia melakukan hal yang tidak kita yang kita jas, yang kita klaim, dia tidak melakukan, berarti itu fitnah. Maka fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh karena itu, supaya terhindar dari itu, apa seyogyanya umat Islam, umat muslim yang bijak, yang arif, yaitu kita tabayun, kita klarifikasi. Ini pelajaran hikmah yang besar buat kita. Ketika ada masalah, terutama fitnah perzinahan, fitnah apapun, ini kan bahaya aib. Tidak boleh kita keluar di media sosial, di lain sebagainya, itu tidak boleh ya. Kita harus tabayun, kita harus datang. Apalagi beliau seorang figur katanya ya, seorang kiai, seorang syekh, malu kalau sampai mencuat di publik. Oleh karena itu kita langsung silaturahim, kita tabayun, mengecek apakah benar. Gus, mungkin ini kejadian ini udah lama apa gimana ya? Ini yang kiai ini melakukan seperti ini udah lama kayaknya. Kalau sumber yang saya dapat dari ceritanya Mbak Sisil itu sudah berbulan-bulan. Ya, mungkin korbannya juga udah banyak ya. Sudah banyak sekali. Katanya beliau ceritanya puluhan santriwati yang dihamili oleh beliau dan banyak sekali yang komplain, bukan hanya keluarga dia. Ini satu persatu yang kita datangi dulu. Seperti itu. Baik ya, langsung saja ya. Gus, ini pada pekannya Syekh Usman sama kita. Misalnya para santri dan tempat santri untuk tinggal, ya, lumayan lah. Luas ya? Iya, lumayan. Kalau kediamannya di mana Pak? Kayaknya di depan sana Gus. Apa kita menuju ke sana Gus? Ya, monggo. Menuju ke kediaman beliau. Santrinya udah tidur ya? Iya. Ya biasanya ada yang jaga biasanya Gus. Belum, tapi di tempat beliau di padepaknya itu banyak santri yang saya ketat perjagaannya. Jadi banyak santri yang jaga di sana. Jadi ya saya baru sekali ini untuk melihat sini dari laporan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kepala desa ya. Desa ini bersama Gus Idris ini mau kawan ke. Assalamualaikum.
usahawan Keluar kau kiai bangsat. Diajak. Setan. Tenang, Pak. Tenang. Kiai bangsat. Jangan kita. Jangan membela gurumu, woi. Sudah, tenang. Tenang ya. Tenang. Assalamualaikum wahai umat Rasulullah. Kamu lagi Tahan sih. Tenang, jangan emosi, tenang, jangan emosi. Jangan emosi, tenang. Jangan emosi, ada Pak Lurah. Tenang, jangan emosi. Tenang. Saya bersama Gus Dur sini sama teman-teman semua ini mau silaturahmi satu namanya ya. Ada masalah sedikit yang perlu diluruskan kepada Syekh Usman. Gimana Gus? Assalamualaikum Syekh. Bangsat kamu. Tenang. Jangan kami. Tenang Pak. Tenang. Ya, alhamdulillah kita sudah bertemu Syekh Usman yang mana? Gimana ya? Syekh Usman. Beliau Ini Kijangkung. Kijangkung. Nasihat beliau ini. ini istrinya kita. Ya, kita datang ke sini silaturahim Pak Syekh Usman ya. Datang ke sini atas tadi itu ada pengaduan dari santrinya jenengan. Ini namanya Sisil. Jadi ada warga lapor kepada Ada apa? Ya apa kamu itu? Ada apa ini? Ada apa? Merenggut masa depan santrinya. Ada apa dulu? Dijelaskan dulu. Dijelaskan. Tenang. Ada apa? Bentar ya, bentar. Jadi kita hadapi dengan kepala dingin. Kita omongkan baik-baik masalah ini. Ya, tolong jelaskan Bapak. Jadi begini, mohon maaf sebelumnya Syekh ya. Kita panggil Syekh Usman ya. Ini dari keluarga Sisil, cerita kepada Pak Lurah, kepada kita, katanya mohon maaf, ada beda-beda sumbang gitu tentang Syekh Usman. Terutama Syekh Usman, bukan Kijangkung ya, kita kan Syekh Usman. Yang maaf, katanya acaranya sesat dan menyesatkan, melenceng, begini-begitu. Contohnya menyesatkan tuh gimana? Jangan pernah bentar, kita Tenang. hadapi dulu. Tenang, jangan emosi semua, tenang. Tenang. Jangan pura-pura emosi. Tenang. Minta tolong Pak Ustadz, Pak Lurah tolong Iya. anak saya. Tenang. Kita bahas dulu ini. Tenang, semua jangan tenang. Tenang Bu, tenang. Kok ini malah jadi ribut tenang. Ini sih ya. Jadi ini masalah ini kita hadapi dengan kepala dingin, kita luruskan bersama Gus sama beliau. Kita luruskan dulu ya. Kiai sesat Poro-poro kamu. bapak-bapak, ibu-ibu, kita Tenang, jangan emosi, tenang. benar. Jadi mohon maaf Syekh, apa benar yang disampaikan oleh Mbak ini, Syekh ini melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh agama, hal-hal yang sangat hina. Saya ini orang suci di sini. Saya wali hukum. Gak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Kamu pakai benar kamu susah kamu. Tenang, mohon tenang. Hargai Pak Lurah di sini, tenang. Hargai Pak Lurah, tenang. Biar dijelaskan, tenang. Bapak, ibu-ibu, Tenang. sabar dulu ya. Biar Tenang, masalah ini kita omongkan baik-baik. Ya. Monggo Gus. Ya, Apa? Buktinya apa? jadi begini Pak Kiai, Syekh Usman, kedatangan kami di sini untuk tabayun, untuk klarifikasi, dia tidak menimbulkan fitnah malu sama yang lain. Benar itu. Ya kan? Benar. Apalagi benar, Gus. panjenengan itu sebagai tokoh publik, ya panutan umat Islam. Jadi kalau mendengar apakah benar yang dituduhkan oleh beliau-beliau pada sampean katanya jenengan maaf ya tanpa mengulangi rasa taklim saya, apakah benar panjenengan itu menyebarkan yang melenceng, ajaran-ajaran di luar syariat, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat rendah sekali. Gak mungkin. Saya ini orang suci. Gak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Gitu. Tenang, Gak mungkin saya melakukan hal. Jangan emosi semua, tenang. Saya ini orang suci. Tenang. Kamu. Tenang. Sudah. Tenang, Pak. Tenang. Binatang bangsat. Tenang. Ini hargai Pak Lurah ya. Tenang. hargai Pak Lurah, Bapak, tenang. ibu-ibu, Tenang. Hargai Pak Lurah semua, tenang. kita hadapi dengan kepala dingin. Gusnya masih bicara dengan Syekh Usman, bicara baik-baik, mengklarifikasi kebenarannya. Jadi kita hadapi dengan kepala tenang, sabar, biar masalah ini duduk sama Gus. Jangan emosi, tenang. Hargai Pak Lurah sama Gus, tenang. Mana mungkin? Saya melakukan hal serendah itu nggak mungkin. Saya ini orang suci di sini. Subhanallah. Astagfirullah. Nggak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Tidak mungkin, itu namanya fitnah. Fitnah apa? Fitnah, buktinya mana? Nyata Buktinya. kayak gitu kok. Tenang, tenang. Buktinya mana? Sabar, tenang, sabar. Jadi sabar ya.
Tak terima saya diginiin. Sabar, sabar. Binatang, mukamu binatang. Tak pantas. Sabar, jangan emosi, sabar. Semua sabar, jangan emosi ya. Saya ini orang suci di sini, nggak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Tidak mungkin. Itu namanya fitnah. Fitnah. Nggak ada bukti loh, Pak. Kita di sini mau tabayun aja, klarifikasi. Kalau memang yang dilakukan, apa yang dituduhkan oleh beliau ini tidak sesuai, ya nggak apa-apa. Ya, jelas nggak sesuai lah, pasti nggak sesuai. Nggak mungkin saya melakukan hal serendah itu, nggak mungkin. Terus tentang Berapa ajaran santri yang kamu cabul ya? Nggak mungkin saya melakukan. Kamu ambil masa depannya. Ya ya apa kamu itu? Buktinya mana? Tenang, sabar, tenang. Nih, Saya ini orang suci. sabar, tenang. Orang suci. Sayang sama saya. Saya bilangnya apa? Pasti kejadian. Karena kamu bersekutu dengan iblis kan? Iya kan? Sabar. Saya ini orang suci. Nggak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Tuduh kamu. Pak, tolong harga Pak Lurah. Sabar semua. Suci deh mending. Sabar, jangan emosi, sabar. kedatangan kami tabayun, ya silaturahim sama Syekh. Ini di luar kedatangan kami tabayun, ya silaturahim sama Syekh. Ini di luar pemikiran kita semua kalau jadi seperti ini. Dan kita tadi mengajak beliau-beliau ke sini supaya islah, gitu ya. Tapi ya yang baik-baik lah, tolong. Ya, mohon maaf dimaafkanlah mungkin karena emosi. Apakah benar yang dituduhkan oleh beliau-beliau bahwa Syekh Utsman, khususnya Syekh Utsman ini mengajarkan kepada santri-santrinya itu kayak tidak perlu sholat mengarah ke kiblat, kayak hal-hal yang apa menjauhkan dari syariat, itu apakah benar? Itu namanya fitnah. Saya tetap sholat, tetap menghadap kiblat, tetap. Kiblatnya di mana? Di hati. Ini kiblat. Astagfirullahaladzim. Gimana Gus? Kiblat kita di dalam. Kayaknya sudah sesat ini Gus. Ya bisa jadi banyak Gus. Ajaran beliau ini gimana? Maaf ya. Kita hadapi dulu dengan kepala dingin. Kita bicara baik-baik dulu. Astagfirullahaladzim. Apakah saya ngomong? Saya ini orang suci. Kiblat semua kiblat kita ada di sini. Ajaran sampean itu sesat. Gak usah. Sabar, jangan emosi, sabar ya, sabar. Tapi ajaran kamu itu sesat. Ajaranmu itu sesat. Kiblat itu. Diam, Orang. sampai ngomong lah. Sabar. Diam, saya bilang diam. Siapa kamu nyuruh saya diam? Sabar saya. Siapa kamu? Sabar Mas, sabar Mas. Sabar, tolong hargai Pak Lurah kami, sabar. Biar dijelaskan dulu. Kita bicara baik-baik ya. Kita serahkan sama beliau, Idris, untuk mengklarifikasi. Monggo Gus. Ini mana Mi? Biar ngobrol sama Kiai coba. Mungkin sama perempuan mungkin lebih enak. Mohon maaf ya. Gini. Kita di sini mendapatkan laporan seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita sesama perempuan. Apalagi saya juga mendampingi beliau. Tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa melihat dengan mata kepala sendiri. Intinya Bu Nyai kan selama ini mendampingi si Syekh, tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar yang dilontarkan ini adalah fitnah yang seperti Syekh sampaikan? Pasti Bu Nyai bisa memberikan sedikit informasi kepada kami sehingga kami bisa menimbang-nimbang apa sih sebenarnya yang terjadi. Mungkin Bu Nyai bisa sampaikan kepada kami sehingga kami sendiri nanti akan musyawarah bersama, juga bisa mendamaikan para warga. Jangan sampai ada perbuatan yang brutal, sampai kita tidak akan melakukan sesuatu mendengar informasi tanpa tabayun dulu. Begitu pula di sini yang kita cari adalah jalan tengah. Jangan sampai ke belakangnya nanti menimbulkan kekacauan dan mendatangkan banyak korban. Mungkin dari Bu Nyai sendiri bisa kami sampaikan sehingga bisa semuanya mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Ini kayaknya udah kayak melantung dari secara omongannya, dari kesombongan dia, kayaknya udah bener yang dikatakan warga. Tapi istighfar dulu, apa ya. Itu sama dengan fitnah. Maka ini zaman sekarang ini banyak sekali fitnah merajalela di mana-mana. Maka kita sebagai panutan orang banyak jangan gegabah mengambil Jadi keputusan. gini Mi, dari omongannya aja tadi udah kelihatan Mi.
Pak Lurah udah menyaksikan semuanya, udah menyaksikan dari omongan dia, masa? Itu masih Ya. belum terbukti. Di sini ada sesepuh, ada Gus Idris, ada Pak Lurah, ada juga masyarakat. Jadi biarkan Bu Nyai dulu bicara, baru kita mengambil kesimpulan nanti seperti apa. Maaf, sabar dulu, tenang. Kamu udah dididik pesantren, bisa menyikapi, belajar sedikit demi sedikit apa yang harus kita lakukan. Jadi Mi, tadi saya memang benar-benar sabar Mi, karena saya belum percaya, karena saya belum melihat di depan mata saya. Tapi setelah mendengarkan beliau ngomong, setelah melihat dengan mata kepala saya sendiri, ternyata memang benar apa yang diomongkan. Ngomong apa? Saya ngomong apa? Ada yang Dari omongan Bapak tadi masalah wahyu apa mana ada Pak? ini ajaran saya. Jangan sesat. Hak kamu. Udah kan? Sabar, Kelihatan Kamu kan? apa? Sabar ya. Astagfirullah. Kamu mau apa? Gak bisa ini, gak bisa damai. Terus kalau menurut mu'afak Saya ini orang memang suci. Orang aliran saya. sesat. Istighfar. Apa Mau yang kamu kita mau lakukan apa? sekarang? Ya Allah istighfar ya Apakah Allah. dengan bertarung kita bisa menyelesaikan masalah? Apakah kita dengan berantem kita bisa menyelesaikan masalah? Apakah dengan bertumpahan darah kita bisa selesai semuanya? Apakah itu yang kita harapkan? Selagi dia bisa berhenti, kita Mi. Ya ada perkelahian. Tapi kalau dia nggak berhenti Mi, masih meneruskan ya mau nggak mau Mi. Baik, boleh Umi mendengarkan dulu apa yang perlu Bu Nyai sampaikan biar kita juga bisa mendengarkan maaf. Kita nggak bisa mengandalkan emosi. Saya paham situasi yang saat ini seperti ini. Tapi ajarannya jauh dari ajaran Islam, Umi. Udah Mi. Seperti Semua itu. mendengarkan Mi apa yang dikatakan beliau Mi. Ya, kita nanti kita sharing, walaupun benar ini punya sesuatu yang di luar kita harapkan. Setidaknya kita jangan gegabah mengambil tindakan. Ya, orang yang gegabah itu di situ dicampur iblis, setan. Dengarkan dulu penyain penjelasannya gimana. Ya, maaf ya. Jadi jangan emosi dulu, tahan dulu. Kami akan mendengarkan apa yang Bu Nyai harus sampaikan sekarang. Tolong sampaikan yang sebenarnya. Ya, apa yang Bu Nyai tahu keseharian Syekh, tapi sebagai seorang istri, tahulah apa yang akan disampaikan. Saya memang selaku istri dari Syekh. Tapi semua yang dikatakan, yang dilontarkan itu tidak benar. Karena saya tahu semua suami saya. Tahu dari mana? Karena saya sudah hidup lama dengan suami saya. Suami kamu tuh bisa jadi banyak, iblis ya. Sabar. Kalau Anda bisa bicara begitu, berarti Anda akan bisa membuktikan. Mana buktinya kalau suami saya melakukan seperti itu? Buktinya mana? Sudah berapa puluh santri yang ditiduri sama saya. Mana bukti? Semua harus ada bukti. Iya. Penjelasan dulu ya. Masuk akal juga apa yang diucapkan Bu Nyai. Tanpa bukti kita juga tidak bisa memvonis seseorang itu bersalah nih. Gitu. Tapi saya sendiri yang sudah mengalami. Itu kan perkataan Anda. Tapi kalau mana buktinya? Buktinya nggak Kalau ada. Anda memang suami saya salah, pasti Anda datang ke sini akan membawa bukti, tidak hanya omong kosong. Makanya saya minta mana bukti kalau suami saya itu telah mencampur Anda. Sabar. Bapak sabar dulu ya. Para warga, bapak-bapak, ibu-ibu, mas sabar dulu. Biar uminya memberikan penjelasan dulu. Ya, gimana menurut Pak Lurah sendiri sama Bos? Kalau menurut Umi pribadi masuk akal juga ya. Membawa info berita tanpa bukti pasti nggak percaya juga. Sebagai Umi sebagai penengah sama Bos kan harus ambil tengahnya nih Pak Lurah. Menurut Pak Lurah sendiri gimana gitu? Neng juga kesini kalau cuman ucapan kami juga sedikit banyak ada keraguan-raguan gitu. Mohon maaf ya Neng ya. Tapi gimana, Umi? Itu kan masalah ini gimana buat nunjukin buktinya, Umi? Ya juga. Kalau sepihak itu namanya fitnah, Mas. Itu namanya fitnah kalau sepihak. Saya orang suci di sini. Gak mungkin saya melakukan hal serendah itu, gak mungkin. Betul. Gak mungkin. Ya apa dia itu? Dia pernah mengajarkan kepada santri-santrinya tidak perlu sholat. Fitnah. Sekali-sekali memfitnah Ustaz saya. Fitnah. Sabar semua, saya Pak Lurah monggo. Sabar. Ya kebijakan ada di Pak Lurah. Mungkin sama Kita bicarakan dulu. Ya Gus ya. Ini Apa benar Ya, Syekh yang disampaikan beliau? Itu tidak benar. Tidak mengajarkan tidak sholat. Sholat tetap sholat. Tapi kiblat ada di hati kita. Sabar. apa benar? Saya akan tunjukkan kewalian saya kalau perlu. Istighfar, ya Allah. Sombong. Jangan fitnah lah. Tolong jangan fitnah. Gak ada bukti itu namanya fitnah. Gimana Gus? Dari Neng ada lagi mau disampaikan? Ada berapa puluh wanita yang ditiduri sama dia. Dia bisa berubah menjadi banyak loh. Sampai dari mana itu? Tahu dari Saya tahu sendiri. Saya lihat sendiri. Anehnya lagi, ini santri masih banyak di sini. Jadi kenapa ini santri juga masih bertahan? Karena mereka dihasut.
Iblis itu jadinya. Fitnah. Tidak ada sultan. Sabar, semua sabar. Semua sabar, hargai Pak Lurah dan Gus di sini. Semua sabar. Coba tanyakan. Kan tadi beliau menyampaikan sholat tetap sholat tapi kiblat di hati kan. Yang dimaksud kiblat di hati itu mungkin bisa dijelaskan kepada kami sehingga tidak menimbulkan kami ini salah tafsir. Dimanapun menghadap kemanapun sah. Asalkan dia percaya Allah ada di hati. Silakan Mi. Sifat Asalkan percaya. astagfirullahaladzim. Kalau begitu Syekh mendapatkan ajaran ini dari mana? Karena kita punya Nabi besar Muhammad. Saya langsung menerima wahyu. Saya akan tunjukkan kewalian saya kalau perlu. Ini udah ngawur ini Syekhnya ini bagus ajarannya. Itu bukan ajaran Nabi. Diam. Coba bayangkan anak kalian dilakukan seperti ini. Kalian bisa sabar nggak? Bisa sabar nggak kalau anak kalian diperlakukan seperti Ajarannya udah menyimpang dari syariat Islam. Sabar dulu, Bapak, Saya Ibu. dipercaya Pak Lurah. Saya tahu mana yang ajar benar, mana yang Di salah. sini mah suci. Mana buktinya? Sabar. Fitnah kamu fitnah. Gak ada bukti, Jangan fitnah. kamu gak dengar dia? Tenang, kamu tenang. ajaran dia itu nggak? Gak ada bukti jangan fitnah. Kamu tenang, Itu buktinya tadi dia ngomong sendiri. Sabar ya. Kita hadapi dengan kepala dingin, kita luruskan dulu. Tolong. Aduh, ini udah gak bener nih. Tolong bantu Pak. Antu, angkat Terus sini dulu. Ini tangan nyampe ke sana dulu. angkat deh. Udah ini situasi nggak aman. Udah nggak aman. Tuh kan bener, Mi. Udah kelihatan kan, Mi? Udah seperti itu, Mi. Kita nggak bisa menyimpulkan saat ini. Ini situasinya udah nggak aman kayak gini. Saya akan tunjukkan kewalian saya. Itu kan nama kewalian. Pergi semua kalian. Saya bilang. Udah pergi. Pergi semua kalian. Kau iblis. Sabar. Pergi semua. Sabar Bapak, Ibu. Kita sabar, kita hadapi dengan kepala dingin. Gimana ini Gus Idris? Umi? Ini tolong dievakuasi dulu. Kita untuk menjaga keamanan Pak Lurah lebih baik kita Ayo. Oh, Kita mohon pamit dulu. Ya, pamit. Bener, Mi. Ayo, Ya, ayo. bener. Mohon maaf sampai ada kurang lebihnya ya. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tolong digotong. Ayo, pulang. Gotong. Nggak terima Santri tidak ada adab. Tolong. Santri udah langsung iblis kalian. Kau iblis. Ajaran sesat. sadar Yesus Kau. Kenapa? Sabar. Ini Pak. أعيني يوما نامت والحريم نما Udah ada buktinya. ضاعت تحتويني وياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فقد بدا عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك Yaitu ternyata saksi juga orang mereka semua banyak yang قلبي Ajarannya juga sesat. نادت عيوني وبهاء لامس القلب أحمد يا نور الهدى بشوق فقد غدا عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك